Oke, so kita hapus untuk soal nomor 9 dan 10. Oke. Nomor 9 dan 10 kita hapus. Oke, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 terkait dengan di tes formatif kedua ini terkait dengan pergeseran kesetimbangan ya. Oke, nomor 1. Oke, nah ini mungkin langsung aja saya bikin aja terkait dengan pergeseran kesetimbangan. Materinya tergantung sama apa ya kan. Nah, yang pertama adalah konsentrasi. Nah, terkait dengan konsentrasi, yang dimana kalau konsentrasinya ditambahkan, berarti akan menjauhi lah, kita gesernya itu akan menjauhi. Jadi kalau di sebelah kirinya ditambah, berarti akan geser ke kanan karena menjauhi dari yang sebelah kiri. Nah, terus kalau misalnya ini kalau dikurangkan ya berarti kebalikannya akan mendekati. Oke, mendekati zat yang dikurangkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan suhu. Suhu kalau kita naikkan, kalau suhunya dinaikin maka arahnya endotherm. Sedangkan kalau turun arahnya adalah arah exotherm. Terus kemudian nah ini mungkin saya bikin gimana ya? Ini berbeda sih ya. Tekanan kalau dia naik maka ini kalau dia turun. Ini mungkin saya geser dulu ya. Saya taruh sini. Nah, kalau untuk tekanan berarti geser ke koefisien yang lebih apa? Ke koefisien. Nah, kalau naik ya alias diperbesar berarti geser ke koefisien yang kecil. Kalau turun baru dia geser ke koefisien yang besar. Nah, kalau terkait dengan yang namanya volume kalau diperbesar atau dinaikkan, maka apa? Geser ke koefisien yang besar. Terus kalau misalnya terkait dengan kalau tuh ya turun berarti geser ke koefisien yang kecil. Jadi di sini kalau misalnya volumenya turun itu sama aja kayak tekanan yang naik. Nah, ya. Jadi base daripada teorinya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, langsung kita jawab. Nomor 1. Ada kesetimbangan yang berlangsung pada volume tetap mengakibatkan apa? Ya kan? Nah, ditanya yang diminta adalah penambahan gas hidrogen. Berarti yang ditambahin adalah yang di sebelah kiri. Berarti karena ditambahin di sebelah kiri, berarti akan menjauhi dari yang kiri, yaitu akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, kalau konsentrasi logik sih sebenarnya, kalau bisa kita akalin dengan cara begini. Kalau misalnya saya nambahin yang di sebelah kiri alias reaktannya, maka produknya makin banyak dong. Berarti keseimbangan bergeser ke arah kanan, gitu ya. Kalau mau pakai dummy waste-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 2, kita punya reaksi kesetimbangan. Kita punya delta H-nya juga. Pengaruh kenaikan temperatur. Oke, dari nomor 2, kalau misalnya dari soal nomor 2 terkait dengan persamaan reaksinya menjadi atau membentuk kesetimbangan menjadi 2 gas asam iodida dengan delta H-nya adalah plus 56 kJ. Dari sini kita punya 2 informasi. Kalau ke kanan ini adalah endotherm, kalau ke kiri dia exotherm. Nah, seperti itu. Nah, katanya kalau kenaikan temperatur, kalau naik temperatur berarti arah endotherm. Ke arah mana? Ke arah kanan. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Nomor 3, jika volume dijadikan 2 kali lipat, berarti ini sama aja kayak kalau kalimat volume diperbesar. Ya, volume diperbesar. Maka pada keseimbangan ya, ini ada gas ya. Ini untuk terkait dengan hidrogen ini pasti ada, ini berupa gas. Nah, mengakibatkan apa?
Ingat, kalau volume diperbesar berarti gesernya ke arah yang besar juga. Nah, dari sebelah kiri, dari nomor 3 nih, dari nomor 3, N2 dalam gas nitrogen ditambah dengan 3 mol gas hidrogen akan membentuk kesetimbangan menjadi 2 mol gas amonia. Nah, dari sini, kalau di sebelah kiri, ingat ya, namanya volume ini kan berarti terkait dengan yang namanya gas juga bisa, ya, gas juga bisa dihitung. Kalau larutan bisa nggak? Bisa juga. Kalau tekanan, mungkin nggak buat larutan? Nggak mungkin, ya. Jadi kalau tekanan itu bisa dipastikan itu untuk gas saja. Oke, berarti di sini 1 tambah 3 sama dengan 4, di sini 2. Katanya geser ke koefisien yang lebih besar. Ke arah mana? Ke arah kiri. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 3-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Cuma nomor 6-nya ditunggu dulu. Nah, nomor 6-nya sudah ada. Nah, kita mulai dari nomor 4. Jika tekanan dikali 2 kali lipatkan, alias berarti ini tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar. Maka bagaimana nih? Ya udah, kita cek dulu persamaan reaksi dari nomor 4. Gas amonia ditambahkan dengan 3 mol gas hidrogen akan membentuk kesetimbangan menjadi 2 mol gas amonia. Di sini karena berhubung semuanya dalam bentuk gas, berarti emang berpengaruh terhadap tekanan. Dan ingat, tekanan itu berpengaruh sama koefisien. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4, ini 2. Dan karena kita tahu bahwa kalau tekanan diperbesar akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil, berarti ya itu adalah yang 2, berarti pergeseran terjadi ke arah kanan. Oke, nomor 5. Reaksi kesetimbangan diberikan gangguan penambahan volume. Oke, penambahan volume nih. Berarti nomor 5, CaCO3 dalam bentuk solid akan membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya CaO dalam bentuk solid ditambahkan dengan gas karbon dioksida, ya. Gas karbon dioksida. Di sini tidak ada masalah, ya. Cuma namanya nambah volume, nggak bisa dong yang namanya padatan nambah volume, ya. Berarti di sini karena berhubung volume ini juga terkait dengan alias ini volumenya meningkat, ya. Volume tergantung sama koefisien. Berarti di sini 0. Ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena tekanan diperbesar, maka geser ke koefisien yang lebih besar. Yang mana? Yang sebelah kanan. Maka nomor 5, keseimbangan bergeser ke arah kanan. Nomor 6. Untuk reaksi keseimbangan berikut, H2 dalam wujud gas atau gas hidrogen ditambahkan dengan gas nitrogen membentuk 2 mol gas amonia. Nah, ini 3 ya gas hidrogennya. Dengan delta H-nya sebesar minus 46 kJ. Dari sini kita punya informasi. Ke kanan ini adalah exotherm, kemudian ke kiri ini endotherm. Karena kalau dibalik reaksinya kan pasti plus, ya. Jika temperatur sistem dinaikkan, ketika suhunya naik, berarti geser ke arah endotherm. Ke arah mana? Ke arah kiri. So nomor 6 jawabannya adalah yang A, ya, karena endothermnya ke arah kiri, berarti bergeseran terjadi ke arah kiri. So kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 4, 5, dan 6-nya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, rumus Kp-nya bagaimana? Tekanan, ya, ini terkait dengan tekanan. Kita lihat dulu. Gas. Sudah. Berarti Kp-nya sama dengan tekanan parsial dari NH3 alias reaktannya kita pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, berarti dipangkatkan 2,
karena cuman ada NH3 doang, ya udah kita masuk ke bagian bawahnya, yaitu terkait dengan tekanan reaktannya. Kalau atas produk ya, atas produk, bawahnya reaktan. Berarti bawahnya tekanan daripada H2 kita pangkatkan dengan 3 dikalikan dengan tekanannya N2 dipangkatkan dengan 1, sehingga kita peroleh rumusan KP-nya, atau KP ini mempunyai rumus seperti ini, yaitu adalah KP sama dengan PNH3 pangkat 2 per PH2 pangkat 3 dan PN2. So jawabannya D. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Kita punya informasi bahwa T1 nya adalah 400 Kelvin dan T2 nya adalah 500 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah tetapan kesetimbangan. Berarti untuk K1 nya adalah A dan untuk K2 nya adalah B. Maka perubahan entalpi standarnya mengikuti formula yang bagaimana? Nah, ini rumusnya adalah ln dikalikan ln daripada K1 per K2. ln daripada K2 per K1 sama dengan delta H0 per R dikalikan dengan 1 per T1 dikurangkan dengan 1 per T2. Nah, ini kalau misalnya kita pakai yang versi yang ini. Tapi boleh juga kalau misalnya kita tahu bahwa K1 per K2 ini kan versi minusnya daripada ini. Jadi untuk mempertahankan dia karena kita tahu ini dia minus, maka apa yang terjadi? Nah, maka yang ini ditukar 1 per T2 dikurangkan dengan 1 per T1. Nah, berarti kalau kita pakai yang atas, berarti ln B per A sama dengan delta H0 per R dikalikan dengan 1 per 400 dikurangkan dengan 1 per 500. Nah, ada nggak B per A 400 kurang 500? Oh, nggak ada. Nah, coba kita cek yang satu lagi. ln A per B sama dengan min delta H0 per R dikalikan dengan 1 per 500 dikurang dengan 1 per 400. Oh, ada nih. Ya, jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya. Mungkin untuk nomor 8-nya saya pinjemnya daripada yang ini aja ya. Untuk make sure aja biar saya nggak salah ini. Oke, nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 kita punya informasi bahwasannya kita punya delta H0 nya sebesar min 5,0 kJ per mol. Terus Kp pada suhu ini, berarti K1 adalah 0,46 dengan T1 nya adalah sebesar 298 Kelvin. Terus ditanya K2 itu berapa ketika T2 nya sama dengan 400 Kelvin. Ya sudah, berarti kita langsung gunakan aja untuk nomor 9 adalah ln. Nah, ln K2 per K1 sama dengan delta H0 per R dikali dengan 1 per T1 dikurangkan dengan 1 per T2. Nah, berarti ini sama aja kayak log karena kita mau nyari ini ya. K2 per K1 nya adalah 0,46 sama dengan delta H nya adalah 5 per ini berarti ini jadinya berarti 5000 ya, 5000 kJ per mol. Nah, ini terkait dengan R nya kita pakai yang joule per mol Kelvin, berarti pakai 8,314 dan ini 5 nya 5000 ya. Nah, dikali dengan 1 per 298 dikurangkan dengan 1 per 400. Maka log K2 per 0,46 sama dengan ini jawabannya adalah 0,515 gitu ya. Saya tulisnya 515 aja. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa apa? Ya, K2 per 0,46 itu sama dengan E pangkat 0,515. Berarti nilai K2 nya ini sama aja kayak menghitung 0,46 dikalikan dengan E pangkat 0,515. Berarti nilai K2 nya langsung kita cek aja. 0,46 kali dengan
pangkat 0,515. Jawabannya adalah 0,769. 0,769. Nah, berarti jawabannya mendekati. Oke lah, beda 0,0. Oke, no problem ya. Beda 0,0 sekian. Nah, mungkin ada pengaruh karena di sini mungkin saya lakukan pembulatan ya kan. Ya apa mau dikata gitu kan. Oke. Atau mungkin perhitungan di bagian sini mungkin apa namanya di sini langsung dimasukin ketemu hasilnya, lalu karena tahu berarti K2 sama dengan 0,46 dikalikan dengan pangkat yang hasilnya ini, nanti ketemu K2 nya itu nanti 0,788 ya, kita nggak tahu. Nah cuman kalau kayak gini nggak ada masalah, namanya mendekati, that's fine ya. Oke, soal nomor 10. Nah bahasanya temperatur akhir, sekarang ditanya adalah T2 nya. Oke, berarti nomor 10 kita punya informasi bahwa delta H0 nya 5, Kp nya oke. Sekarang kalau Kp nya 0,67 ya, delta H0 nya 5,0 atau 5 kJ per mol atau setara dengan 5000 Joule per mol. Terus habis itu T1 nya adalah 298 Kelvin, kemudian Kp1 nya adalah K1 ya, K1 nya adalah 0,46. Kemudian T2 nya itu berapa ketika K2 nya itu sama dengan 0,67. Ya udah, berarti kita masukkan lagi nomor 10 ke rumus yang sama ya. Ln daripada K2 per K1 sama dengan delta H0 per R kali dengan 1 per T1 kurang 1 per T2. Nah berarti Ln daripada 0,67 per 0,46 sama dengan 5000 per 8,314. Berarti ini jadinya 1 per T1 nya adalah berapa, 298 dikurang dengan 1 per T2. Ya udah, berarti tinggal kita hitung dulu untuk Ln daripada 0,67 itu. Ln 0,67 per 0,46, maka jawabannya adalah 0,376. 0,376 oke, sorry, 0,376 sama dengan 5000 dibagi dengan 8,314, jawabannya adalah 601,395. 601,395 dikalikan dengan 1 per 298 kurang 1 per T2. Berarti ini 0,376 per 601,395 sama dengan, nah ini langsung aja kali ya, kita hitung 1 per 298 nya aja. 1 per 298 itu hasilnya 1 bagi 298 adalah ini kita hitungnya 3,35 kali 10 pangkat min 3 dikurang dengan 1 per T2. Nah 0,376 dibagi dengan 601,395, jawabannya adalah 6,25 kali dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 3 kurang 1 per T2. Berarti 1 per T2 nya itu sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 3 dikurang dengan 6,25 kali 10 pangkat min 4. Berarti 1 per T2 nya sama dengan, nah tinggal kita hitung aja nih ya kan. Oke, 3,35 kali dengan 10 pangkat min 3 dikurangkan dengan 6,25 kali 10 pangkat min 4. Nah jawabannya adalah 2,725 ya, 2,725 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti kita punya kesimpulan bahwasannya 1 per T2 ini sama dengan 2,725 per 10 pangkat 3 kan. Berarti T2 nya adalah 10 pangkat 3 alias 1000 dibagi dengan 2,725. Berapa dah tuh ya kan? 1000
dibagi dengan 2,725, jawabannya adalah 366,97. 366,97 Kelvin. Jawabannya tidak ada. Nah, tapi di sini kita punya informasi bahwa di pilihan gandanya, di jawabannya ya. Coba saya cek ulang dulu to make sure ya. Itu kan udah saya tandain sebenarnya. Bahwasanya nomor 10 tuh katanya jawabannya adalah C. Oke. Terkait dengan C, coba kita cek dulu ya. Bener nggak sih kalau misalnya emang kita hitung nilai ln-nya itu, atau misalnya kita anggap ya deh, kita punya nilai ln adalah 0,367 ya, 376 nih. Kita cek dengan memasukkan T2 seperti itu sebenarnya, apakah benar gitu ya. Coba 5000 per 8,314 dikali dengan yang namanya 1 per 298 dikurang dengan 1 per 251. Nah, jawabannya adalah min 0,377. Loh ya kan, beda kan. Kecuali kalau misalnya kita mau pakai tadi K1 per K2, nanti di sininya T2 per T1 ya. Di sininya 1 per T2 dikurang 1 per T1. Karena nggak bakal mungkin kalau di sini dia aja positif, di sini harus positif. Nah, karena apa? Kalau kita ikutin ini persamaannya kan jadinya T2 kurang T1 per T1 kali T2. Nah, sekarang kalau supaya hasilnya positif, maka apa? Ya T2-nya lebih besar T1 dong. Benar nggak? Dan di sini juga benar, kalau K2 itu lebih besar daripada K1, hasilnya positif juga. Jadi nggak make sense kalau sebenarnya jawabannya B, C ataupun D, sisa yang A. Nah, coba kita cek terkait dengan yang A, apakah jawabannya benar? 373, jawabannya adalah 0,4. Oh, ya udah. Berarti pas kita cek satu-satu pilihan gandanya emang nggak ada nih jawaban nomor 10. Jadi nomor 10 jawabannya adalah sekitar 366,97, atau kurang lebihnya adalah T2-nya sama dengan 300, kurang lebih adalah 367 Kelvin. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu kita read dulu untuk tes formatif keduanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10-nya. Dan untuk tes formatif ketiga ini sama kayak tes formatif yang pertama, lebih ke hitungan. Oke, so untuk nomor 1 kita punya informasi bahwa KP ini adalah 2,92. Ditanya adalah KC-nya ini berapa sih? Ya, dengan nilai T-nya adalah 50 derajat Celcius atau sekitar 323 Kelvin. Oke, ini kita bisa pakai rumus daripada nomor 1 persamaan reaksinya adalah 2 gas A tambah 2 gas B membentuk kesetimbangan menjadi 2 gas C ditambahkan dengan 1 gas D. Nah, dari sini kalau misalnya emang kita mau menghubungkan KP dengan KC, gimana rumusnya? KP sama dengan KC dikalikan dengan RT pangkat delta N. Nah, dimana terkait dengan delta N ini sama aja delta N itu sama dengan koefisien produk dikurangkan dengan koefisien reaktan. Berarti delta N-nya sama dengan berapa? Ya, ini adalah reaktan, ini adalah produk. Sama dengan 2 tambah 1 dikurangkan dengan 2 tambah 2. Berarti delta N-nya sama dengan minus 1. Berarti KP-nya adalah 2,92. Sama dengan KC-nya adalah yang ditanya. Dikalikan dengan yang namanya R-nya. Nah, pakainya 0,082 ya. Dikalikan dengan 323 dipangkat dengan minus 1. Nah, berarti KC-nya ini KC sama dengan 2,92 per 0,082 kali dengan 323 pangkat min 1. Berarti KC-nya itu sama aja kayak 2,92 dikalikan dengan 0,082
kali dengan 323 pangkat 1. Ya udah, lalu kita hitung aja nih. Berapa hasilnya ya? 2,92 kali dengan 0,082 kali dengan 323. Jawabannya adalah 77,339. 77,339. So jawaban yang mendekati adalah ya yang A ya. Oke, so nomor 1 jawabannya A. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 kita punya informasi bahwasanya KP-nya adalah segini, pada suhu segini. Ini T-nya ya, berarti ini T-nya. Untuk reaksi ini maka harga KC-nya ya udah, berarti sama kayak nomor 2, kayak nomor 1. Berarti ini 2SO3 dalam wujud gas membentuk keseimbangan menjadi yang namanya 2SO2 gas dan ditambahkan dengan gas oksigen. Ya udah, berarti KP sama dengan KC kali dengan RT pangkat delta N. Nah, berarti KP sama dengan KP-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 20 sama dengan KC dikalikan dengan 0,082 dikali dengan 300 dipangkatkan dengan, nah ini berarti 2 tambah 1, ini 2 ya. Nah berarti delta N nya sama dengan 2 tambah 1 dikurangkan dengan 2, maka jawabannya 1. Oke, berarti dari sini KC nya sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 20 per 0,082 kali dengan 300 dipangkatkan dengan 1. Ya udah, langsung hitung aja nih. 0,2 kali dengan 10 pangkat min 20 dibagi dengan 0,082 kali dengan 300. Jawabannya adalah 8,13 kali 10 pangkat min 23 ya. Kali 10 pangkat min 23. Maka jawaban soal nomor 2 adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 kita punya persamaan reaksi berikut. N2O4 gasnya, gas N2O4 membentuk kesetimbangan menjadi 2 mol gas NO2 ya. Nah, kita punya informasi bahwa T-nya segini, terus habis itu ini P-nya dia segini dan memiliki KP segini. Maka harga KX-nya berapa? Oke, nomor 3, untuk menghitung terkait dengan KX adalah KP sama dengan KX dikalikan dengan yang namanya P pangkat delta N. Nah, berarti untuk delta N-nya ya, karena ini dia 1, ini dia 2, berarti untuk delta N-nya sama dengan reaktan kurang produk. Nah, berarti 1. Berarti KP-nya adalah 0,314 sama dengan KX-nya adalah itu yang ditanya dikali dengan 1 pangkat yang namanya, nah ini nih P yang di sini maksudnya apa sih? Nah, di sini untuk P-nya saya agak bingung, teman. Kalau dari informasi yang saya dapat di buku, P di sini adalah tekanan total. Nah, oke. Kalau misalnya kita nggak punya tekanan total, bisa nggak dicari pakai apa? Nah, karena ini X ini kan adalah fraksi mol. Berarti P totalnya adalah fraksi mol dikalikan dengan yang namanya sigma XI dikalikan dengan PI. Nah, dikalikan dengan tekanan masing-masing dikalikan dengan fraksi molnya masing-masing. Nah, permasalahannya adalah kita nggak punya fraksi mol. Dimana fraksi mol itu kan kita mau mencari yang namanya molnya dia per mol total. Mol dia aja satu-satunya aja juga kita nggak tahu, apalagi mol totalnya kan. Nah, ya sudah. Berarti di sini kita anggap berarti ini delta nya pangkat 1. Berarti KX-nya ini adalah 0,314 ya. Nah, jadi untuk nomor 3 saya lebih prefer untuk jawabannya seperti ini dulu aja ya. Kalau misalnya emang ada info lebih lanjut, karena sampai sekarang saya record ini saya hanya menemukan jawaban paling mentoknya tuh ini. Sampai ke 9,44 itu saya belum ada info kira-kira bagaimana. Soalnya kalau misalnya kecuali kita punya informasi terkait dengan tekanan totalnya beda lagi gitu ya. Atau mungkin coba kalau kita pakai dengan sama yang R kali T misalnya 0,314 dibagi dengan 0,082 dikalikan dengan 400 deh. Nah,
Ini jawabannya 9,57 kali 10 pangkat min 3. Oh, nggak ada. Nah, ini juga cukup make sense karena apa? Ini juga cukup oke. Kalau misalnya kita punya mol, kita mau pakai P, tapi nggak ada V-nya, kan nggak aneh lagi kan? Nah, terus juga kalau kita lihat nih 0,314, ini kan 3,14 kali 10 pangkat min 1. Dibagi berapa coba sampai hasilnya adalah seperti ini? Ya kan, sedikit gak make sense lah ibarat kata tuh ya. Jadi nomor 3 ini mungkin kalau misalnya nanti ada info lebih lanjut akan langsung saya share aja di kolom komentar ya. Oke, nomor 4. Dalam sebuah wadah tertutup pada suhunya 200 derajat Celcius itu berarti 473 Kelvin. Kita punya Kp nya A, maka tekanan total dalam wadahnya itu berapa? Nah, ini yang ditanya P nya nih. Nah, Kp sama dengan nggak perlu ya. Kp itu sama dengan, kalau kita hitungkan PHCl dikalikan dengan yang namanya P nya NH3. Nah, otomatis kan namanya menghitung tekanan total dalam wadah kan yang kita hitung cuma ini doang nih, ya kan? Nah, berarti misalnya ini X, ya kan? Pas banget dong ya, ini X. Berarti A sama dengan X kali dengan X, berarti A sama dengan X kuadrat. Berarti tekanan total dalam wadahnya itu sama dengan apa nih? Nah, ingat, ini kan X-nya adalah tekanan salah satunya doang kan? Nah, berarti X-nya ini adalah akar kuadrat daripada A. So, kesimpulannya tekanan totalnya ini kan harus menghitung sama dengan P-nya si HCl tambah P-nya si NH3. Berarti P totalnya itu sama dengan akar A tambah dengan akar A, maka jawabannya adalah 2 akar A. So, nomor 4 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Diketahui persamaan reaksi keseimbangan berikut. Diketahui keseimbangan A sama B-nya sama, C sama D-nya sama pada suhu yang sama 0,1 ini, maka konsentrasi zat C tercapai setelah kesetimbangan itu sama dengan berapa? Nah, oke. Untuk soal nomor 5, di sini kita harus cari Kc-nya dulu yang pasti. Karena kita harus mencari dulu kira-kira kan udah dikasih tahu nih pada keadaan setimbang. Berarti konsentrasi C dikalikan dengan konsentrasi D dibagi dengan konsentrasi A dikalikan dengan konsentrasi B. Yang dimana berarti Kc-nya adalah 0,2 kali 0,2 per 0,1 kali 0,1, maka Kc-nya sebesar 4 ya. Terus jika pada suhu yang sama ini dimasukkan ke dalam ruang hampa, maka kira-kira zat C-nya ini kira-kira berapa sih? Nah, terus gini, karena berhubung kita tahu bahwa ini kesetimbangannya namanya konstanta kan pasti setara ya. Nah, pada suhu yang sama, berarti ini kalau kita ibaratkan ini adalah yang pertama, ini kondisi yang pertama nih ya. Ini nomor 1 dan ini tuh yang nomor 2. Ini nomor 2-nya. Nah, karena berhubung kita tahu bahwa berarti ini Kc1 nih. Nah, jadi kemudian karena kita mau menghitung Kc2 kan. Berarti kan konsentrasi ini nomor 1. Nah, Kc2 kan ini C berarti kondisi kedua dikalikan dengan konsentrasi D kondisi kedua dikalikan dengan konsentrasi A kondisi kedua dan dikalikan dengan konsentrasi B kondisi kedua. Nah, permasalahannya adalah ini udah ketemu nih, ini 4. Permasalahannya dalam keadaan setimbang ini kita belum tahu ya si siapa nih C-nya berapa. Nah, yang kita bisa informasikan bahwa sanya adalah gas A tambah gas B membentuk kesetimbangan menjadi gas C ditambahkan gas D. Nah, mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti apa? Dari mula-mula reaksi sisa ini kita memperoleh bahwa saja 0,1 ini yang dimasukin ke sini nih. Ya. Yang 0,1-nya itu kita masukin ke sini 0,1 molar 0,1 0,1 0,3 0,3. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu nih berapa yang bereaksi. Nah, tujuan kita itulah untuk mencari. Berarti di sini
0,1 kurang X, 0,1 kurang X, 0,3 kurang X, 0,3 tambah X. Ya sudah, kita cari dulu 0,3 tambah X kali dengan 0,3 tambah X per 0,1 kurang X kali 0,1 kurang X. Ini sama aja kayak kita mengakar kuadratkan dari masing-masing ruas. Sehingga apa? Sehingga jawabannya adalah 2 sama dengan 0,3 ditambah dengan X per 0,1 kurang X. Sehingga jadinya adalah 2 kali 0,1 kurang X sama dengan 0,3 kurang ditambah dengan X. Jadinya 0,2 kurang 2X sama dengan 0,3 ditambah dengan X. Berarti min 2X kurang X sama dengan 0,3 kurang 1. Berarti min 3X sama dengan ini 0,2 ya, 0,2. Nah, tapi masalahnya apakah benar cara yang seperti ini? Kurang tepat. Nah, ini kebalik nih. Kenapa kebalik? Karena gini, perhatikan kalimatnya baik-baik. Kalau misalnya emang oke, kita lihat di sebelah sini nih, apa namanya, terkait dengan yang namanya siapa? Untuk yang reaksi pertama, oke. Berarti namanya kalau KC seperti ini, maka dia akan apa namanya, supaya menjaga keseimbangan ya, supaya seimbang, gak mungkin dong ini kurang. Melainkan apa? Harusnya dia bertambah. Di sini bertambah, disinilah yang berkurang. Seperti itu. Karena kalau kayak tadi ternyata apa? Jawabannya minus. Ya berarti udah jelas nggak seimbang dong. 0,3 kurang X tambah 0,1 kurang X, ini dikurang, ini ditambah, ini dikurang. Jadinya 2X tambah X sama dengan 0,3 kurang 0,2. 3X sama dengan 0,1, berarti X adalah 0,1 per 3, atau X sama dengan 1 per 30. Atau berarti kalau dihitung 0,1 bagi 3 itu adalah 0,03 ya. Mungkin tulis saja langsung nih, 0,03. 0,03 apa? 0,3 molar. Dan yang ditanya adalah konsentrasi Z setelah di ini, yang ini konsentrasi C2 nya, kondisi kedua adalah 0,3 ditambah dengan X, ya kan? Nah, berarti konsentrasi ini dikurang ya. Ini kurang, ini kurang, ini tambah, ini tambah. Jadi ini dikurang nih. Ini dikurang. Jadinya konsentrasi C kondisi kedua sama dengan 0,3 dikurang dengan 0,03, jawabannya adalah 0,267 molar. Atau jawaban yang mendekati adalah yang A ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 5 nya ya. Kalau misalnya terkait dengan ditambah-tambahin emang harus begitu prosedurnya. Nomor 6, dalam bejana 1 liter dimasukkan gram ini. Berarti dari sini kita udah punya informasi bahwasanya N sama dengan G per MR. Berarti N nya adalah ini 8,5 per 17 sama dengan 1/2 alias 0,5 mol ya. Yang terurai dan kesetimbangan menurut persamaan reaksi dan saat setimbang. Oke, pada saat setimbang, hati-hati kalimatnya, pada saat setimbang perbandingan molnya itu segini. Ya sudah, kita tulis dulu aja persamaan reaksinya. 2 mol NH3 akan terurai menjadi yang namanya apa sih namanya, gas nitrogen ditambahkan dengan 3 mol gas hidrogen. Mula-mula reaksi setimbang. Oke. Nah, dari yang di bawah, katanya di bagian setimbangnya ini kita punya informasi bahwasannya untuk NH3-nya ini 1 ya. Untuk ini 1, 2, 3. Berarti kalau misalkan aja, nah berarti di sini bisa kita anggap aja, oh kan namanya perbandingan 1/2/3 nih, berarti dalam keadaan aslinya belum tentu cuma 1, 2, 3 dong. Nah, berarti kalau misalnya ini adalah dalam kondisi aslinya dikali dengan X ya, kali dengan X, kali dengan X, dikali dengan X, maka hasilnya adalah X, 2X, 3X. Nah, dengan begitu kan mula-mula ini kita belum ada nih. Tapi kita punya informasi bahwa di sini kita punya 0,5 mol. Nah, ya sudah.
Berarti kalau dengan begini, di bagian reaksi di sini, otomatis apa? Kalau di awalnya belum ada terbentuk dan hasilnya terbentuk 3x, maka di sini bereaksi sebesar 3x. Ini bereaksi sebesar apa? Ini sebesar 2x. Kok agak aneh ya? Kalau misalnya kayak gini, 1:2:3, kok agak aneh? Karena apa? Karena kalau misalnya kayak gini, N2 nya nggak sesuai dong sama ini. Kalau misalnya 1:3, oke lah, masih oke. Nah, oke, mungkin gini, mungkin ceritanya nggak begitu, mungkin aja ya, mungkin aja. Kita nggak tahu di atasnya ini apakah udah dimasukin apa belum. Cuman harusnya kalau emang kayak gitu, kenapa nggak bilang dari awal aja? Ternyata mungkin gini maksud soalnya, ternyata setelah dimasukin ke dalam sesuatu tersendiri gitu ya, ternyata N2 sama H2 nya itu udah ada duluan gitu. Nah, ya udah, berarti ini kalau ikutin yang biru dulu, 3x, ini x gitu ya. Terus kemudian ini 2x dong. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa informasi daripada yang ini, bagian sini nih, berarti apa? 0,5 dikurangkan dengan 2x itu sama dengan x. Berarti 0,5 sama dengan x dikurangkan dengan ditambah dengan 2x, berarti 0,5 sama dengan 3x, berarti x nya sama dengan 0,5/3, itu kan ya. Coba saya cek dulu. 8,5 bagi dengan 17, bener kok 0,5. Nah, berarti x nya adalah 0,5. Nah, sekarang kalau misalnya di sini terurai, ya kan, terurai, berarti apa namanya? Nah, intinya dulu untuk 0,5/3 ini, 0,5 bagi dengan 3 itu adalah 1/6 ya, 1/6. X nya 1/6 nih. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk yang bereaksi itu ada, kan gitu ya. Untuk terkait dengan derajat disosiasi itu adalah terurai atau yang bereaksi per mula-mula. Nah, sekarang kalau yang bereaksi adalah 2 kali dengan 1/6 per 0,5, maka alfanya berapa nih, ya kan? 2 kali 1/6, 2 kali 1/6 dibagikan dengan yang namanya 0,5. Jawabannya adalah 2/3. Oke, berarti maksud soal di sini yang bisa 1, 2, 3 mungkin karena gitu ya, di atasnya ini N2 sama H2 itu udah ada duluan. Cuman kita nggak tahu nih berapa. Nah, karena kalau dilihat dari reaksinya ini 3x. Kalau misalnya nggak ada mungkin. Tapi kalau misalnya di sini tiba-tiba nggak ada, misalnya belum ada, terus bereaksi sebesar x. Karena kita ikutin yang bagian yang biru sendiri ya. Karena kalau kita asal kopas ke atas, maka ini nggak bakal sesuai dengan perbandingan mol setara dengan perbandingan koefisien. Nah, ya kan? Ya sudah, berarti ternyata gitu ya, ternyata skenario soal ini N2-nya udah ada duluan seperti itu ya. Dimana berarti kurang lebih di sini udah ada 3x terlebih dahulu, sehingga 3x kurang x sama dengan 2. 3x kurang x sama dengan 2x. Di sini belum ada nih, di sini strip. Nah, jadi skenario soalnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang A. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 masih dengan hitungan pada penguraian 2 mol gas NH3 menjadi ini dalam keadaan setimbang. Ternyata NH3 banding H2-nya adalah 2:1. Nah, pada keseimbangan berlangsung pada 1 liter, maka pernyataan yang benar adalah berapa? Derajat disosiasi NH3. Oke. Ini nggak jauh beda sama nomor 6. So berarti NH3 gas membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya gas N2 tambah dengan 3H2 dalam wujud gas MRS. Nah, di sini kita sudah punya informasi bahwa awalnya udah punya 2 mol gas. Ya, 2 mol gas NH3. Kita masukin di sini 2 mol. Tapi kita belum tahu di sini apakah kosong sama sekali atau ada, kita nggak tahu.
Cuma dikasih tahu bahwa di sini katanya pada keadaan setimbang NH3 sama H2-nya 2:1. Nah, di sini nih. Set di bagian sini ini NH3-nya 2, H2-nya 1. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini 2X, ini X. Nah, sedangkan kalau misalnya emang kita bikin dia di sini. Oke. Berarti masalahnya adalah kita tahu nggak ini kira-kira bereaksi sebesar berapa. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu nih kalau emang ini 3X harusnya. Kan agak nggak make sense dong, ya kan? Nah, walaupun sebenarnya mah bisa aja gitu ya. Sebenarnya mah bisa aja karena kalau misalnya di sini jadi 3X alias mungkin apa namanya? Ternyata udah ada duluan, jadinya di sini 4X gitu kan. Ini X, di sini jadinya 2X. Nah, 2 kurang 2X sama dengan 2X. Oke, coba. Jumlah H2 yang terbentuk 0,75. 0,75, 0,75, 1,5. Oh, nggak nyambung. Oke, berarti kemungkinan besar kita bikin tetap aja seperti ini. Ini X. Ya kan? Berarti ini 2/3X. Gitu aja ya. Jadi kita anggap ini benar-benar nggak ada sama sekali. Ya sudah, berarti jadinya adalah 2 dikurangkan dengan 2/3X sama dengan 2X. Kali dengan 3 jadinya adalah 6. Dikurangkan dengan 2X sama dengan 6X. Berarti 6 sama dengan 8X. Berarti X-nya adalah 6/8. Berarti X-nya sama dengan, sama-sama bagi 2 ya, 3/4 alias 0,75 mol. Ya sudah, dari sini kita peroleh informasi bahwasanya di soal dari sini dari persamaan reaksi kesetimbangan bahwa saat setimbang N-nya si H2 ini setara dengan X, berarti 0,75 mol. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Nah, kalau misalnya N2, ini bisa kita lihat dari sini. Kalau yang 3 aja X, berarti ini adalah 1/3X. Nah, berarti di sini 1/3X. Berarti dapat disimpulkan saat setimbang untuk molnya si N2 sama dengan 1/3X sama dengan 0,25 mol. Oke, berarti ini salah. NH3 yang tersisa ya jelas 2X. Pada saat setimbang N-nya NH3 sama dengan 2X sama dengan 1,5 mol. Oke, berarti ini salah. Derajat disosiasi berarti alfa sama dengan terurai 2/3X per mula-mula 2. Berarti alfanya sama dengan 2/3 kali 0,75 per 2. Berarti ini 0,25 jadinya adalah 0,5 per 2. Berapa tuh? 0,25. Berarti ini salah ya. So nomor 7 jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ya ke soal nomor 8. Terkait dengan soal nomor 8 ditanya kira-kira mana yang punya KP sama dengan KC kali RT pangkat -1. Berarti ini fokusnya ke sini aja. Delta N nya sama dengan -1. Berarti N nya reaktan, N nya produk ya, dikurangkan dengan yang namanya N nya reaktan itu sama dengan yang namanya -1. Ya udah, kita cari untuk yang A dulu. 2NH3 2 mol gas NH3 membentuk kesetimbangan menjadi gas nitrogen tambah dengan 3 mol gas hidrogen. Berarti di sini untuk reaktannya dia 2, ini 1 tambah 3. Sehingga di sini kita peroleh bahwa delta N-nya sama dengan ini sama dengan 4 ya. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. So nomor 1 yang A salah. Kemudian untuk yang B, N2O4 dalam wujud gas akan membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2 dalam wujud gas. Nah, ini 1, ini 2. Nah, berarti delta N-nya sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Masih salah. Karena kita maunya -1. Yang C, 2SO3
membentuk kesetimbangan menjadi 2SO2 ditambahkan dengan gas oksigen. Nah, berarti di sini sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti untuk delta N-nya sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Oke, berarti yang C salah. Yang D, PCl3 tambah dengan Cl2 akan membentuk kesetimbangan. Ini dalam wujud gas semua ya. Dalam wujud gas semua tambah menjadi PCl5 atau gas PCl5. Di sini kita punya informasi 1 tambah 1 sama dengan 2, di sini 1, sehingga delta N-nya sama dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1. Oke, so berarti nomor 8 yang mempunyai delta N sama dengan min 1 itu adalah jawaban atau dari reaksi yang opsi D, yaitu adalah gas PCl3 ditambahkan dengan gas PCl2 menjadi atau membentuk kesetimbangan menjadi gas PCl5. Oke, so kita lanjut ke 2 soal terakhir ya. Nah, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Dari reaksi N2O4 menjadi ini, diketahui Kp-nya berturut-turut adalah ini dan ini. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Tekanan parsial akan berkurang jika suhu dinaikkan. Nah, ini kita cari cek yang gampang dulu. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 1. Nah, kita cek dulu. Yang D, benar nggak? Oke, N2 cos O4 ya, membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2 dalam wujud gas. Berarti Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, di sini dia 1, di sini dia 2. Berarti Kp sama dengan Kc kali dengan RT pangkat 2 kurang 1. Berarti Kp-nya sama dengan Kc dikalikan dengan RT. Ya sudah, maka jawaban nomor 9 ini udah pasti yang D. Nah, kalau untuk yang C, reaksi berlangsung eksoterm itu dapat dari mana? Karena kalau masalah kesetimbangan yang namanya eksoterm itu tergantung sama delta H. Yang B, peningkatan tekanan total ini akan menaikkan ini. Nah, ini terkait dengan yang namanya kalau tekanannya dinaikkan maka akan geser ke koefisien yang lebih kecil, berarti ke arah kiri nih. Salah. Tekanan parsial akan berkurang jika suhu dinaikkan. Nah, ini tergantung lagi, kita nggak bisa jawab. Berarti nomor 9 jawaban yang sesuai adalah yang D. Oke, soal nomor 9 ya, jadi jawabannya yang D. Dan soal terakhir nomor 10 untuk di modul ke-8, tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini pada suhu tertentu. Pada suhu tetap volumenya di ini, maka tetapan kesetimbangannya menjadi bagaimana? Nah, ini kesetimbangan apa coba? Nah, ini kemungkinan besar kesetimbangan yang namanya ini kesetimbangan C ya sebenarnya, yang dimana berarti konsentrasi C dikalikan dengan konsentrasi D per dengan konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B, dimana Kc-nya ini sama dengan 8. Pada suhu yang tetap volume dirubah menjadi setengah kali volume asal. Nah, karena kita tahu bahwasannya gitu ya, untuk merubah konsentrasi ya kita harus tahu juga untuk terkait dengan molnya. Di sini yang dirubah hanyalah volumenya. Nah, tapi oke, misalnya nih kita mau bikin Kp, apakah jawabannya sama? Nah, P-nya C kali P-nya D, ya, kali P-nya D per P-nya A dikuadratkan dikalikan dengan P-nya B. Nah, ingat apa? Ini sebenarnya clue-nya gampang. Harga atau nilai K ini, akan berubah gitu ya. Berubah atau dipengaruhi oleh suhu. Nah, kalau suhunya konstan, berarti tetap kesetimbangannya akan tetap konstan, alias tetap. Berarti karena suhunya tidak berubah, maka tetapan kesetimbangannya akan tetap sama, yaitu adalah 8 ya. Soal nomor 10 adalah yang D. So dengan begitu ya, ini adalah akhir untuk
pembahasan tes formatif di modul ke-8, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah donasi di saweria.co atau scan barcode QRIS-nya. Dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.